Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, kita bertemu di acara Mutiara Islam. Alhamdulillah, pertemuan kita pada hari ini adalah hari Jumat Barokah. Kemudian hari ini juga adalah hari di mana diperingati lahirnya seorang besar, walaupun sudah lama hidup dan wafat di akhir abad ke-14, tapi kita masih mengenangnya sebagai seorang panutan kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari ini tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, karena itulah kita selayaknya bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan dalam suasana dan tentunya keadaan yang kita mengharapkan ridha Allah, dan senantiasa kita mempertemukan diri kita dengan baginda Rasulullah SAW dalam balutan selawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, yang dirahmati Allah, topik kita, pembincangan kita pada hari ini adalah bisnis yang berkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bayyi'ani fil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, jual beli, para pihak yang berjual beli itu memiliki hak pilihan apakah mau meneruskan jual belinya atau menghentikan jual belinya selama mereka belum berpisah. Atau sabda Rasulullah pada waktu yang lain mengatakan bahwa sehingga mereka berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, maka jika keduanya, para pihak yang berbisnis tadi, berjual beli tadi, melakukannya dengan jujur, wa bayyana, dan menjelaskan secara jujur informasi terkait jual beli tersebut, terkait dengan barangnya, tidak ada cacat dan dilakukan dengan baik, harganya pun dijelaskan dengan sempurna, maka burika lahuma, keduanya akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam jual belinya. Wa in katama, apabila mereka menyembunyikan informasi terkait akad jual beli tersebut, wa kadzaba, dan melakukan kebohongan, tidak jujur, muhiqat barakatu bai'ihima, Allah hilangkan keberkahan dari jual beli mereka itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Tribuners, kalau kita cermati hadis ini, karena ini kita mengenang Rasulullah juga, bahwa jual beli yang diberkahi oleh Allah, cirinya yang pertama adalah sodako, jujur. Para pihak melakukan dengan kejujuran yang tinggi, trust. Maka dalam konteks bisnis modern, trust itu menjadi penting. Kalau trust ini dicederai sedikit saja, maka banyak itu partner bisnis yang akan merasakan ini tidak bisa dipercaya selanjutnya.
Yang kedua, wabayyana. Jadi menjelaskan unsur-unsurnya, apakah ada cacat barang, kalau objek barangnya itu ada cacat, ada kekurangan. Kemudian menjelaskan bagaimana penyerahan barangnya dengan tepat, harganya dengan jelas dia sampaikan, apakah cash atau mungkin tidak cash. Maka kalau ini dilakukan, Allah akan memberikan keberkahan bagi kedua belah pihak dalam akad jual beli tersebut. Tapi jika, kata Rasulullah, katama, menyembunyikan informasi terkait akad disembunyikan, dan kadzaba, dan berbohong dia terkait dengan informasi yang disampaikan dalam akad jual beli tersebut, apa kata Rasulullah? Muhiqqat barakatu bainihima. Allah hilangkan keberkahan dari jual beli tersebut. Sidang jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi, seorang ulama, menafsirkan atau menjelaskan hadis ini bahwa jual beli itu harus disampaikan informasinya dengan benar. Tidak ada sembunyikan informasi. Kalau dalam istilah ekonomi tidak ada namanya asymmetric information. Tapi informasi harus disampaikan secara benar. Jadi ada symmetric information. Artinya para pihak itu memperoleh informasi yang benar, yang adil. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, contoh yang disembunyikan misalnya, itu dalam bahasa fikih disebut tadlis. Tadlis itu satu pihak mengetahui informasi, tapi pihak lain tidak diberikan informasi oleh pihak yang bertransaksi tadi. Contohnya kalau kita, misalnya saya seorang pembeli, ada ibu-ibu yang menjual buah-buahan, misalnya buah duku lah kita katakan. Saya tanya, berapa buah duku ini Bu, sekilo? Dia mengatakan sekilo 12.000 nak. Baik Bu, saya beli 2 kilo. Nah ini kan akadnya jelas ya. Jual beli, saya beli barang duku dengan harga 12.000 sekilo, saya beli 2 kilo jadi 24.000. Begitu dia timbang, dia serahkan ke saya serahkan uang 24.000. Masalah muncul ketika saya merasakan, ketika saya membawa pulang buah tadi, kok rasa-rasanya agak ringan. Jadi ada dekat rumah misalnya ada kedai Bang Mamat yang sedang berjualan. Bang, tolong Bang timbangkan buah saya ini. Baru beli buah tadi, iya Bang. Timbang Bang Mamat. Berapa Bang beratnya? Sekilo 8 on. Wah, tadi saya beli 2 kilo. Oh, ternyata berarti timbangan ibu itu sengaja dikurangi per kilonya 1 on. Jadi 2 kilo menjadi 1 kilo 8 on. Tidak sampai dari 2 kilo. Ini kan terjadi penyembunyian informasi terkait dengan kuantitas atau berat barang yang saya beli, berat buah yang saya beli. Karena dalam transaksi tadi, kesepakatan adalah 2 kilo. Tapi kenyataannya nanti saya baru belakangan tahu 1 kilo 8 on. Berarti ada ketidakjujuran di sini. Ada kebohongan informasi. Ada menyembunyikan informasi terhadap barang. Nah, jual beli seperti ini kata Rasulullah, itulah yang disebut katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bainihima. Jadi tidak berkah. Sidang jamaah rahimakumullah, para tribuners yang berbahagia, kalau kita rujuk dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayat ini menjelaskan bahwa jadi sepertinya hadis tadi, ini ada kesesuaian dengan ayat ini, seperti hadis itu sepertinya sebagai penjelas dari ayat ini. Walaupun
agak berbeda, tapi ada semacam hadis itu sebagai fungsinya sebagai bayin, sebagai bayan. Walaupun dalam riwayat ini tidak ada hubungan secara langsung dengan ayat ini. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 ini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta, mengambil harta, memperoleh harta di antara kamu, sesama kamu dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antarodim minkum, kecuali dengan model bisnis, tijaroh, perdagangan, jual beli yang dilakukan secara rela sama rela. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah kalau mengambil harta, makan harta secara batil. Apa itu makna batil? Dalam berbagai tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Maraghi, tafsir Ibnu Abbas, itu menjelaskan batil itu dapat disimpulkan sebagai yang bertentangan dengan syariah. Apa saja transaksi yang bertentangan dengan syariah, memperoleh harta yang dengan syariah. Kalau yang terang-terangan itu mencuri, merampas, ghasab, mengambil hak orang lain, kemudian dengan cara praktek riba, dengan cara gharor, ada terjadi gharor, ada manipulasi, atau dari transaksi yang dilarang seperti transaksi dari pekerjaan seks komersial, dari menipu, dari mengambil harta yang bukan haknya, harta rakyat diambil bukan haknya, atau menyalahgunakan jabatan supaya dia mendapat harta. Nah, ini adalah yang termasuk secara batil. Kalau batil berarti lawan dari dalam akad ini menjadi tidak sah, ghairu sahih. Akad menjadi ghairu sahih, tidak sah, batil. Kalau tidak sah, maka hasilnya yang diperoleh itu menjadi haram. Apalagi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki pihak yang menjual atau pihak yang bertransaksi yang memang barangnya dari dia. Kecuali illa antakuna tijaroh, kecuali dengan cara bisnis yang sesuai dengan transaksi yang sesuai dengan syariah muamalah antarodim minkum, dan dilakukan dengan prinsip rela sama rela. Nah, dalam ulama menerjemahkan prinsip rela sama rela itu ya implementasinya ijab qabul dalam akad. Jadi akad itu kan paling tidak secara umum ada 3 rukun akad. Transaksi itu ada 3 rukun. Yang pertama itu para pihak, al-aqidain, para pihak. Kalau jual beli ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Ada sewa menyewa, ada pihak yang menyewakan, ada yang penyewa. Kalau dalam kerjasama bisnis, kalau misalnya modal dari satu pihak itu disebut sahibul mal atau pemilik modal, dan satu pihak lagi disebut sebagai pengelola modal, pengelola usaha. Kalau dalam kerjasama yang sama-sama masukkan modal, itu ada disebut sebagai partner, masing-masing partner, atau disebut sebagai syarik, orang yang berpartner. Ini para pihak. Yang kedua, rukun yang kedua itu adalah objeknya. Nah, di sini kaitan dengan objek akad, ada berbagai persyaratan. Kalau dia jual beli, nah objeknya itu barangnya jelas diperjualbelikan. Berapa beratnya, seperti apa bentuknya, ukurannya, itu harus jelas. Makanya sebenarnya transaksi dalam muamalah syariah itu menginginkan semuanya dalam konteks transparansi. Jadi prinsip yang utama dalam transaksi dalam fikih muamalah itu adalah transparansi. Transparansi terkait dengan objek, transparansi terkait dengan bagaimana perolehan hartanya. Jadi tidak ada harga pun, apakah pembayaran secara cash
secara cicil atau bayar di belakang, bayar termin atau bayar di akhir, itu juga harus jelas dia. Kalau tidak akan mengakibatkan terjadinya prinsip-prinsip yang dilarang seperti horor, tidak kejelasan. Nah, ini penting untuk terkait dengan objek barang. Baru yang ketiga, rukun yang ketiga itu ada sighat atau ijab qabul. Ada penyerahan, ada penerimaan. Ada ijab, menyerahkan barang, ada yang menerima, pihak yang menerima. Nah, walaupun posisi atau letak di mana tempat ijab qabul ini tidak jadi masalah. Nggak mesti satu tempat. Nah, misalnya jual beli yang agak jauh, nah itu kan bisa nggak satu tempat. Para jamaah, para tribuners yang berbahagia, pemirsa Mutiara Islam yang berbahagia, tadi Rasulullah mengatakan bahwa ada bisnis atau jual beli yang berkah. Nah, berarti yang berkah itu adalah yang konteksnya, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, bahwa itu tidak terjadi batil. Lawan dari batil sah, atau transaksinya menjadi halal. Karena itu keberkahan pasti ada di yang halal. Keberkahan itu muncul dari bisnis yang terjadi, yang dilakukan secara sah dan halal. Nah, ini menjadi menarik karena kan kalau dalam konteks modern ini banyak ini bagaimana cara memanipulasi agar keuntungan itu lebih besar. Keuntungan lebih besar, terutama para pelaku bisnisnya, ya, keuntungan lebih besar. Untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar ini macam-macam dilakukan. Misalnya dengan memanipulasi objek, atau bagaimana dia menambahkan laporan keuangan yang tidak benar. Nah, ini kan prinsip-prinsip yang jelas bertentangan dengan syariah. Karena di sini ada terjadi yang disebut sebagai katama tadi, penyembunyian informasi. Apalagi terjadi juga kadzaba, tidak melakukan secara sodaqah. Kadzaba berarti ada kebohongan. Nah, ini unsur seperti ini dari awal sekali Rasulullah sudah wanti-wanti. Para tribuners yang berbahagia, pemirsa Mutiara Islam, kalau kita, ini kebetulan ini waktunya yang tepat, sambil kita bagaimana kita melihat, menelisik tauladan Rasulullah dalam berbisnis. Rasulullah itu mengenali dunia bisnis sejak umur 12 tahun. Ketika beliau itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Beliau sudah diajak oleh Abu Thalib untuk, bahkan itu bisnisnya sudah menjangkau negara lain, negeri Syam yang jauh. Jadi beliau seperti masa pemagangan. Jadi beliau itu sudah dari umur 12 tahun sudah mulai itu. Umur 17 tahun sudah menjadi, bisa dikatakan sebagai investment manager. Karena beliau sudah mulai punya bisnis sendiri di pasar Mekah itu. Lalu banyak orang yang memiliki modal mempercayakan kepada beliau untuk menjalankan bisnisnya. Makanya bisa dikatakan beliau itu sebagai investment manager, manajer investasi yang mengelola dana-dana para pemilik modal di Mekah. Termasuk nanti yang akan menjadi istri beliau, yaitu Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Karena apa? Nah, ini yang menjadi, kita lihat modal utama Rasulullah dalam berbisnis. Jadi bukan modal utama, bukan masalah modal dalam arti financial, keuangan. Tapi yang menjadi modal utama Rasulullah itu adalah perilaku, sikap, attitude yang biasa dikenal sejak kecil. Beliau itu adalah digelari sebagai Al-Amin. Orang yang sangat dipercayai oleh masyarakat di sana, masyarakat Mekah. Sejak kecil beliau digelari dengan Al-Amin.
Nah, Al-Amin itu menjadi integritas dirinya sejak kecil, dan itu dijaga dengan terus-menerus. Karena Al-Amin inilah menjadi modal utama orang, pemilik modal besar itu menjadikan Rasulullah sebagai manajer dari modalnya. Karena apa? Karena beliau itu dapat dipercaya. Itu yang pertama. Al-Amin. Dapat dipercaya untuk menjaga dan mengembangkan harta pemilik modalnya. Nah, ini selanjutnya yang kedua, karena pengalaman Rasulullah sejak kecil, sejak umur 12, sudah mulai ikut berbisnis internship. Jadi tidak tiba-tiba Rasulullah jadi pedagang, jadi pengusaha. Tapi beliau sudah belajar dan ikut magang. Nah, itu makanya dalam pendidikan sekarang penting itu. Bahwa kalau seorang mahasiswa atau yang ingin profesional dan punya kemampuan di bidangnya, ya perlu ada magang di tempat perusahaan yang sesuai dengan keinginannya itu. Nah, ini yang menjadi modalnya. Internship, dan pertama modal Al-Amin tadi, kepercayaan, dan bahwa beliau punya skill. Skillnya itu dibina dari langsung terjun sebagai anak magang dengan pamannya yang bahkan bisnisnya sampai menjangkau negeri yang amat jauh, negeri Syam. Nah, selain itu Rasulullah menekankan, selain tingkat kejujuran, menekankan bahwa pentingnya dalam dunia bisnis itu transparansi. Transparansi, keterbukaan, kejelasan semua aspek. Kejelasan semua aspek. Bahkan dalam salah satu jenis jual beli dalam muamalah ada yang menarik. Namanya disebut jual beli murabahah. Nah, jual beli murabahah ini itu berbeda dengan yang sudah terjadi sebelumnya. Bahkan sampai sekarang di negara manapun, di kebiasaan bangsa manapun, ini belum ada. Apa itu? Nah, murabahah itu si penjual menjelaskan dengan gamblang berapa dia modal yang butuhkannya untuk membeli sebuah barang yang akan dijualnya, lalu berapa keuntungan yang dia terima, dia peroleh. Ini kan menarik. Biasanya kalau kita jual beli kan, berapa ini Pak, habis sekian, lalu kita tawar, mau jadi jual belinya atau tidak, itu kan selesai. Tidak ada kita minta, berapa rupiah modal Bapak? Nggak ada kita tanya begitu. Tapi ada jual beli dalam fikih muamalah justru yang disyariatkan oleh Rasulullah, justru harus si penjual menjelaskan berapa perolehan barang ini termasuk biaya-biayanya dan berapa keuntungan yang dia akan terima. Nah, di situ si pembeli bisa menawar berapa. Dia akan tahu, oh ini modalnya sekian, keuntungan yang akan dia ambil sekian. Jadi dia bisa nawar. Nah, tidak dalam pengalaman kita sehari-hari kalau kita belanja di pasar gitu ya, atau di pajak kalau bahasa Medan. Nah, misalnya yang selalu ini kan yang belanja pengalaman ibu-ibu atau anak gadis. Ketika belanja dilihatnya ada jilbab yang menarik. Lalu dia tawar. Ditanya, berapa jilbab ini Kak? Wah, jilbab ini bagus nih. Ini harganya 125.000. Dia merasa ini nggak seperti itu harganya. Lalu dia tawar. Nawar bukan tanggung ya. Langsung 50.000 lah Kak. Nggak bisa dia bertahan 50.000. Lalu karena si adik ini bertahan, dia membeli 50.000, menawarnya, si kakak bilang mungkin agak dongkol, dek modal aja nggak cukup 50.000 dek. Nah, dia udah nyebutkan tuh modal beli berarti kan 50.000 deh modalnya nggak cukup, nggak lebih, berarti lebih dari 50.000 modalnya. Yang lucunya, nah ini masalahnya, ketika dia itu udah keluar aja, dia nggak jadi beli, dipanggilnya, dek kemari dek, tambahilah dek sedikit, nggak bisa Kak segitu aja, dipanggilnya. Lalu jadi 50.000 tadi padahal dia sudah mengatakan modal saja nggak cukup. Nah, ini apa jadinya? Apa namanya?
berarti dia kadzaba, dia membohongi kepada adik ini. Katanya tadi modal nggak cukup 50.000, tapi belakangan dia jadikan dengan harga 50.000 rupiah. Kan tak mungkin penjual itu mau jual rugi, kecuali dia mau pindah, mau perlu cepat pindah, barang-barangnya perlu jual, itu lain. Ini kan enggak. Nah, berarti di sini ada menyampaikan kebohongan. Nah, berbeda dengan jual beli murabahah tadi, itu harus benar-benar secara jujur, transparan, menyampaikan secara terbuka berapa harga pokok dan berapa keuntungan yang dia peroleh. Nah, itu namanya jual belinya disebut sebagai jual beli murabahah. Nah, inilah yang dipraktekkan di bank-bank syariah dengan pembiayaan murabahah, sehingga nasabah tahu dia berapa keuntungan bank yang dia ambil, yang diperolehnya, dan berapa modalnya. Para jamaah Mutiara Islam yang berbahagia, para tribuners, nah ini beberapa hal. Kadang-kadang kenapa mengatakan bahwa jual beli itu mesti perlu berkah? Seolah-olah ini macam jual beli di akhirat saja, di surga. Nah, di sini letak masalahnya. Mindset, cara pandang kita. Kita sudah lama dijejali bahwa bisnis itu tujuan utamanya adalah profit semata. Orientasinya untung, jangan sampai rugi. Seolah-olah bisnis itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan yang lebih langgeng dari kita. Nah, itu ya bedanya. Islam menekankan bahwa tujuan kita berbisnis, tujuan kita dalam usaha itu mengedepankan bahwa tujuan akhirnya adalah falah. Nah, ini kalau tujuan akhirnya falah, kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bahkan kebahagiaan akhirat menjadi tujuan yang akhir. Makanya kalau bisnis itu hanya semata-mata memperoleh keuntungan ansih, semata-mata mencari keuntungan, mungkin ya dia perolehnya ada keuntungan itu saja di dunia ini. Tapi bagaimana dengan kehidupannya di akhirat? Karena itulah ajaran Islam syariah menekankan bahwa walaupun dia aspeknya dunia, aspeknya sangat material, tapi ada satu sisi yang harus menjadi pedoman kita bahwa kita akan langgeng juga di akhirat kelak. Makanya terkait dengan bisnis ada hubungannya dengan sosial kita. Maka ada kewajiban-kewajiban moral, sosial kalau kita sudah memiliki keuntungan yang banyak, bahwa harta yang kita peroleh itu tidak semata-mata karena kepintaran kita dalam berbisnis, tapi di sisi lain ada mungkin doa-doa orang lain, atau memang Allah memberikan kelapangan yang besar untuk memberi rezeki itu. Karena itu dalam harta kita disebut ada wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Dan dalam harta mereka itu ada hak orang-orang yang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Artinya bahwa apa yang kita peroleh, keuntungan yang kita peroleh, ada aspek-aspek lain di luar kacamata bisnis kita. Inilah menjadikan harta, pendapatan dari bisnis itu diperoleh sehingga menjadi barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah bahwa teman-teman Tribuners, jadi kalau kita ingin menjadikan bisnis kita berkah, pertama jadikan bahwa transparansi informasi dengan benar, lakukan dengan jujur, semuanya itu harus dijelaskan dengan benar. Jangan ada dusta di antara kita, dusta di antara para pihak. Jangan ada praktek-praktek yang melanggar syariah, sehingga ini menjadi penting. Yang kedua, lakukan itu karena kita ingin memperoleh keberkahan dari Allah. Niatkan bahwa kita bisnis bukan hanya semata-mata untuk mencari profit, tapi juga keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita menjadi pebisnis yang memperoleh keberkahan bukan hanya di dunia, tapi keberkahan di akhirat. Ya. Demikian teman-teman Tribuners, pada pertemuan kita kali ini di Mutiara Islam,
Semoga pertemuan kita bermakna, apalagi ini pas memperingati Maulid Nabi. Semoga kita dapat mengikuti, mentauladani Rasulullah bukan hanya dari sisi ibadah, tapi bagaimana beliau berbisnis. Itu adalah teladan kita yang terbaik. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.